Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rizky Fauzi dengan NIM 12120550550 dari PMTK 2B Angkatan 2021. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang hubungan antar sudut, yaitu ada di materi garis dan sudut pada kelas 7 SMP ataupun MTS. Nah, yang pertama itu kita perlu tahu tentang garis transversal. Apa sih garis transversal? Nah, garis transversal adalah sebuah garis yang memotong dua buah atau lebih garis yang berada pada satu bidang dan memiliki dua titik potong atau lebih. Sedangkan garis-garis sejajar adalah garis-garis yang berada pada satu bidang dan tidak memiliki titik potong. Nah, garis transversal ini contohnya pada digambar itu garis L yang memotong dua garis sejajar, yaitu garis M dan N, di mana ketika garis L memotong M dan N itu membentuk dua titik potong T dan titik potong Q. Masuk ke jenis hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut itu ada 4 macam. Yang pertama ada sudut berseberangan, kemudian ada sudut bertolak belakang, ada sudut sehadap, dan terakhir ada sudut sepihak. Nah, langsung saja yang ke jenis hubungan yang pertama, itu ada sudut berseberangan. Apa sih yang dimaksud sudut berseberangan? Nah, sudut berseberangan adalah sudut yang terbentuk secara berlawanan pada suatu garis transversal yang berada di antara dua garis sejajar. Nah, besar sudut dari sudut yang berseberangan itu sama besar. Kemudian sudut berseberangan juga dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu ada sudut berseberangan dalam dan sudut berseberangan luar. Kita lihat contoh di gambar nih. Yang pertama dulu itu sudut berseberangan dalam, ada sudut D dengan sudut Q. Kalau di gambar nih, sudut D dengan sudut Q, kita lihat posisinya berseberangan. Yang D ada di sebelah kiri, yang Q ada di sebelah kanan, dimana D dan Q ini ada di dalam sudut yang garis yang sejajar, makanya disebut sudut berseberangan dalam. Terus yang sudut berseberangan luar ada contohnya sudut A dan sudut R. Nih, kalau digambar sudut A dan sudut R, di mana sudut A itu berlawanan posisinya dengan sudut R. A di sebelah kiri, R di sebelah kanan, dan sudut A dan sudut R ini letaknya di luar garis sejajar. Itu tentang sudut bertolak belakang. Hubungan yang kedua ini tentang sudut bertolak belakang, yaitu sudut dengan sisi-sisi yang bertolak belakang atau berlawanan pada sebuah titik potong dari dua buah garis, dan besar kedua sudut yang bertolak belakang ini adalah sama, alias sama besar. Misal kita lihat di gambar ada sudut A bertolak belakang dengan sudut C, sehingga sudut A sama dengan sudut C. Kita lihat nih, sudut A dengan sudut C letaknya berlawanan kan, yang ini saling berlawanan tuh, depanin. Kemudian ada sudut B dengan sudut D juga saling berlawanan. Ini kalau dilihat ini besarnya itu sama besar, jadi besarnya sama antara sudut C dengan A atau antara sudut D dengan B. Contoh lain dari sudut bertolak belakang pada garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Kita lihat sudut yang bertolak belakang itu yang mana aja. Yang pertama ada P, sudut P dan sudut R. Nih, sudut P dan sudut R letaknya berlawanan. Beda dengan sudut berseberangan,
Dimana kalau sudut berseberangan itu batasnya ada garis pembatas di sini. Kan sudut berseberangan tuh D sama Q, sedangkan sudut bertolak belakang itu P sama R. Jadi benar-benar langsung berlawanan gitu, tanpa ada pembatas garis terlebih dahulu. Pembatasnya cuma titik potong. Selanjutnya itu tentang sudut sahadab. Nah, apa sih yang namanya sudut sahadab itu? Sudut sahadab itu sudut yang memiliki posisi yang serupa, yaitu sama tetapi beda tempat, yang dihubungkan oleh sebuah garis transversal dan sepasang garis sejajar. Garis transversal yang memotong pasangan garis sejajar menghasilkan 4 pasang sudut sahadap, dan masing-masing setiap pasang sudut sahadap itu besarnya adalah sama. Nih, kita lihat pada contoh di gambar, sudut sahadap itu ada sudut D dengan sudut S. Nah, mana sudut D? Sudut D dengan sudut S. Ini menghadapnya ke mana? Ke kiri atas. D juga ke kiri atas. Jadi sudutnya sahadap, menghadap ke arah yang sama, dan besarnya juga sama antara sudut D dengan sudut S. Begitu juga dengan sudut R dengan sudut C, sudut Q dengan sudut P, dan sudut P dengan sudut A. Nah, yang terakhir itu ada sudut sepihak. Apa sih yang dimaksud sudut sepihak? Nah, sudut sepihak itu adalah ketika dua garis dipotong, dua garis yang sejajar dipotong dengan garis ketiga, atau yang bisa kita sebut garis transversal, itu kita bisa dapat sudut sepihak dari sana. Sama seperti sudut berseberangan, sudut sepihak juga dibagi menjadi dua macam, yaitu sudut luar sepihak dan sudut dalam sepihak. Sudut luar sepihak adalah sudut yang berada di sisi luar dan berada pada sisi yang sama. Sedangkan sudut dalam sepihak adalah sudut yang berada di sisi dalam dan berada pada sisi yang sama. Nah, ini yang paling penting, sudut sepihak apabila dijumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Bagaimana nih contohnya? Kita lihat di gambar. Yang pertama, sudut luar sepihak, yaitu sudut 5 dengan sudut 3. Ya, sudut 5 dengan sudut 3. Ini sama-sama berada di sebelah kiri, kemudian berada di luar garis sejajar. Begitu pula dengan sudut 6 dan sudut 4. 6 di sebelah kanan, terus 4 juga di sebelah kanan, dan keduanya sama-sama di luar garis sejajar. Nah, sudut dalam sepihak itu contohnya ada sudut 8 dengan sudut 1, atau sudut 7 dengan sudut 2. Nah, apabila kita jumlahkan antara sudut 7 dan sudut 2, itu hasilnya akan 180 derajat. Nah, pembuktiannya dari mana? Nanti kita akan memakai papan hubungan antar sudut atau pahu bansu. Untuk supaya kita lebih paham lagi dengan materi hubungan antar sudut, kita menggunakan alat peraga yang namanya pahu bansu, yaitu papan hubungan antar sudut, dimana kita punya garis transversal M yang memotong garis sejajar L dan garis sejajar K, dimana ada sudut yang terbentuk nih, banyak, ada 8, yaitu sudut ABCD dan sudut PQRS. Oke. Yang pertama, kita akan mencoba membuktikan tentang sudut berseberangan, yaitu dengan model Z. Nah, kita coba. Pertama, kita hubungkan antar garis ini, garis yang dengan garis yang di papan. Nah, kelihatan ya, tuh udah sama.
Nah, kita bisa lihat yang sudut yang berseberangan itu ada sudut P dengan sudut C. Nah, kita coba putar modelnya, kita coba putar, kita putar 180 derajat, terus kita samakan lagi garisnya, ternyata tetap sama. Nah, ini membuktikan bahwa sudut P dengan sudut C itu sama besar, yaitu sudut yang berseberangan. Kemudian yang kedua, kita membuktikan sudut bertolak belakang, yaitu dengan model X. Yang pertama kita sambungin dulu garis-garisnya dengan modelnya. Oke, nah sekarang kita coba putar. Nah, ini sudut yang terlalu belakang kemana? Ada sudut S sama Q dan sudut P sama sudut R. Kita coba putarkan 180 derajat. Nah, ya, ini lihat bahwa ini tuh nggak berubah ketika diputar 180 derajat, alias garisnya tetap nyambung, sehingga kita bisa tahu bahwa sudut yang bertolak belakang itu hasilnya atau besar sudutnya itu sama besar, itu antara sudut S dengan sudut Q atau dengan sudut P dengan sudut R. Ya. Yang ketiga itu ada yang namanya sudut sehadap. Nah, kita bisa membuktikan sudut sehadap dengan model F. Kita sama kayak tadi, disambungin garis-garisnya sampai nyambung. Nah, sini lihat ya. Nah, sini terlihat bahwa sudut yang sehadap itu sudut Q dengan sudut B sama-sama menghadap ke kanan bawah ya. Nah, sekarang dari mana sih Q sama B itu sama besar? Sekarang coba kita naikkan modelnya, naik ke atas. Nah, sampai garisnya nyambung kembali. Tuh, kita lihat ternyata sama, alias tetap nyambung garisnya, nggak berubah. Berarti ini mengindikasikan bahwa sudut Q sama sudut P itu sama besar, karena mereka adalah pasangan sudut sehadap. Nah, yang terakhir itu sudut sepihak. Kita dapat membuktikan sudut sepihak dengan model C. Caranya sama kayak tadi, kita sambungkan dulu garisnya. Nah, bisa kita lihat bahwa sudut yang sepihak itu ada sudut Q dan sudut C, ya, sudut Q dan sudut C. Apa sih sudut sepihak? Yaitu sudut yang kalau misalkan dirubah, ditambah, itu jumlahnya hasilnya berapa? 180 derajat. Nah, dari mana bisa sudut Q dengan sudut C kalau ditambah 180 derajat? Nah, caranya itu kita gambar nih, misalkan di sini sudutnya sudut Q ya, kita gambar di sini sudut Q, kita tempel Q dan sudut C ya, sudut C. Nah, caranya kalau udah kayak gini, kita gabungin antara sudut Q dengan sudut C. Berarti kan kita tambah ya.
kita gabungin sudut Q dengan sudut C. Nah, kalau sekarang digabungin, ternyata sudut Q sama sudut C itu membentuk setengah lingkaran. Nah, tuh. Sedangkan sudut setengah lingkaran itu besarnya berapa? 180 derajat. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa sudut sepihak itu jika dijumlahkan maka hasilnya 180 derajat, seperti kasusnya sudut Q dengan sudut C. Yang terakhir ada contoh soal diberikan 3 buah garis yaitu K, L, dan M serta sudut-sudut yang berada di lingkungannya. K dan L adalah garis jajar, sedangkan garis M memotong garis K dan L. Nah, jika sudut P sama dengan 125 derajat, tentukan ketujuh sudut lain di sekitarnya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita bisa menyelesaikan soal ini dengan menggunakan hubungan-hubungan yang kita pelajari tadi. Nah, sudut R kita bisa tahu 125 dari mana, karena sudut R bertolak belakang dengan sudut P sehingga besarnya sama. Kemudian sudut T, kenapa bisa juga 125 derajat? Karena sudut T sehadap dengan sudut P. Begitu pula dengan sudut V, itu 125 derajat karena sudut V sehadap dengan sudut R, di mana sudut R itu bertolak belakang dengan sudut P. Nah, sudut Q kita bisa dapat dari mana? Bisa dapat dari 180 dikurangin sudut P. 180 dari mana sih? Karena Q sama P itu sudut berpelurus. Kalau dijumlahkan itu hasilnya 180 derajat, maka kita bisa cari sudut Q dengan mengurangi 180 dengan 125 derajat, yaitu 55 derajat. Terus kita bisa dapat sudut S dari mana? Karena Q bertolak dengan S, maka kita bisa tahu sudut S itu 55 derajat sampai sudut Q. Kemudian sudut U juga sama, itu sepihak sehadap dengan sudut Q, sehingga sama besarnya 55. Begitu juga dengan sudut W, karena dia bertolak belakang dengan U sehingga besarnya 55 derajat juga. Itu dia tentang hubungan antar sudut. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak atau sedikit kekurangan, mohon dimaklumkan. Kurang lebihnya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.